Malam semakin larut. Di sebuah gedung, Roni melakukan sebuah transaksi narkoba kepada pelanggannya. Sudah bertahun-tahun dia melakoni pekerjaan sebagai pengedar narkoba. Kali ini pelanggannya semakin kecanduan. Itu artinya kesempatan untuk Roni menaikkan harga narkoba miliknya. Yang ia jual adalah narkoba jenis sabu-sabu. Sudah banyak di lingkungannya yang menjadi korban Roni. Tapi nasib baik tidak pernah selalu berpihak pada Roni. Dia tidak tahu kalau akhir-akhir ini polisi sudah mengintainya. Kamar kos yang dia tempati sebenarnya sudah dikepung oleh intel. Ada intel yang berpura-pura jadi penghuni kos, ada yang jadi tukang bakso, ada yang jadi tukang gorengan, bahkan ada yang jadi tukang parkir di gedung dekat Roni biasa menjual narkoba. Dan saat itu, selesai transaksi, Roni langsung ditodong oleh 10 polisi. Polisi itu langsung mengelili Roni. Mereka menodongkan senjata api ke arah Roni. Dan pelanggannya hari itu langsung ditangkap oleh polisi juga. Bahkan di dalam kosnya, polisi menemukan 10 kilo sabu-sabu. Setelah berbulan-bulan kemudian, Roni mengikuti persidangan. Dia kemudian dijatuhi hukuman mati di pengadilan. Kain hitam yang menutup kepala Roni dibuka. Roni saat itu tampak kusut. Rambut ikalnya acak-acakan. Ia menggelengkan kepala sambil memicingkan pandangannya. Saat itu pandangannya masih sedikit buyar. Matanya melirik ke sekeliling. Tampak gelap karena memang malam hari. Air laut bergoyang tenang di hadapannya. Ia mulai mengangkat kepalanya dan membaca tulisan di sebuah gapura dermaga. Di sana bertuliskan Wijayapura, sebuah dermaga untuk menyeberang ke Pulau Nusa Kambangan. Roni langsung menelan ludah sendiri. Ia sekarang duduk di atas sebuah kapal. Dia tahu kalau dirinya akan dibawa ke Pulau Nusa Kambangan sebelum dieksekusi mati 5 bulan lagi. Kedua tangannya diborgol ketat. Kedua orang polisi berbadan kekar menjaganya di sisi kanan dan kiri. Roni menyandarkan punggungnya di kursi kapal. Kapal pun mulai berjalan perlahan meninggalkan dermaga Wijayapura. "Berapa jam, Pak, kita sampai?" "Gak sampai 30 menit," jawab petugas itu dengan ketus. Roni melemparkan pandangannya ke laut yang gelap. Hanya cahaya lampu kelap-kelip yang terlihat dari rumah-rumah di wilayah dermaga Wijayapura. Tak sengaja saat itu mata Roni melihat sebuah perahu kecil tanpa lampu bergerak mendekat ke kapal yang dia tumpangi. Roni langsung menajamkan pandangannya dan terkejut bukan main saat dia melihat ada sosok tanpa kepala sedang berdiri di atas perahu itu. Pak, lihat Pak, ada setan Pak, ada setan." Tapi saat petugas mengecek perahu itu hilang, entah kemana. Seketika, bulu kuduk Roni langsung berdiri. Namun saat itu, Roni kembali duduk. Dia masih diapit oleh kedua polisi tersebut. Singkat cerita, Roni pun tiba di sebuah dermaga sodok. Roni langsung dijemput di sebuah mobil truk berwarna hijau yang bertuliskan mobil tahanan. Dia digiring masuk ke dalam mobil itu. Di perjalanan, dia melemparkan pandangan keluar jendela mobil. Dan dia terkejut kembali saat melihat ada sosok lelaki tanpa kepala berdiri di pinggir jalan. Ia kemudian memejamkan mata dan tidak mau melihat keluar lagi. Benar kata orang, pulau ini memang banyak setannya. Malam pun semakin larut. Roni pun tiba di lapas batu, sebuah lapas untuk narapidana kelas kakap. 2 orang polisi memegangi pundak dan tangannya, serta mengawalnya menuju gerbang lapas. Di sana, Roni disambut 2 orang lelaki yang berbadan kekar dengan mengenakan seragam lengkap. Langkah Roni terasa berat. Dia tidak menyangka kalau nasibnya akan berakhir seperti ini. Roni mulai masuk melalui gerbang tersebut. Kepalanya menengok ke kiri dan kanan, memperhatikan sekeliling. Pagar penjara ini sangat tinggi dan ujungnya ini terdapat duri yang dipasangkan dengan rapi
Sementara di sudut-sudut pagarnya terdapat posko pemantauan. Di atas sana ada petugas yang berjaga selama 24 jam. Mereka semua adalah penembak jitu dengan senapan laras panjang yang siap menembak siapapun yang berani kabur dari lapas. Penjaga itu bukan hanya diam di situ saja. Lampu tembak yang terpasang di sudut-sudut pagar penjara pun memudahkan untuk memantaunya di malam hari. Dengan penjagaan yang sangat ketat, mustahil bagi Roni untuk bisa kabur dari lapas. Saat tiba di pos pemeriksaan, baju Roni dilucuti dan disuruh ganti dengan baju tahanan yang baru. Setelah berganti pakaian, Roni diminta menyebutkan beberapa informasi diri. Petugas saat itu langsung sibuk mencatatnya. Setelah itu, dia digiring kembali melintas sebuah koridor. Di sana ada sel-sel tahanan yang hanya diisi oleh satu orang per selnya. Ia kemudian masuk ke dalam sel tahanan nomor 11. Masuk. Roni tidak menampali. Dia berjalan perlahan masuk ke sel tersebut. Tanganmu, pinta penjaga tersebut. Roni lalu menyodorkan kedua tangannya melalui teralis penjara. Petugas itu membuka borgol Roni dan tersenyum satir saat itu. Selamat bermalam di Hotel Nusa Kambangan, boy, kata petugas tersebut sambil menatap Roni. Pak, tunggu pak, ucap Roni sebelum petugas itu pergi. Roni memanggilnya. Nama bapak siapa? Rojak. Panggil saja Rojak. Baik-baik di sini ya, jangan buat masalah. Dia kemudian berlalu sambil bersiul-siul. Satu sel tahanannya hanya diisi oleh satu orang demi menjaga keamanan. Roni langsung melangkah mundur, lalu duduk lesu di sebuah ranjang. Di atas ranjang itu ada sebuah kasur lantai yang sudah apak dan kempes karena memang termakan usia. Ditambah lagi ada bantal kecil dan selimut tipis tergeletak di ujung ranjang. Sementara di pojok kanan ruang tahanan ada sebuah toilet duduk yang sudah sangat usang. Dudukan toilet itu dekil dan pecah-pecah. Di samping toilet itu ada sebuah wastafel kecil dan cermin. Cermin itu tampak retak di sana sini. Dinding sel Roni ini terlihat catnya pudar. Bahkan ada bekas air hujan yang merembes di dinding tersebut. Sehingga kalau disentuh, maka akan terasa basah di telapak tangan. Roni melangkah menuju wastafel. Dia menyalakan airnya dan melihat pantulan wajahnya di cermin. Dia tidak pernah menyangka bahwa hidupnya sebentar lagi akan berakhir. Seketika itu, dia langsung teringat anak dan istrinya yang sekarang entah di mana. 5 tahun yang lalu, dia menceraikan istrinya dan menelantarkan anaknya. Sialnya, dia belum pernah meminta maaf sekalipun. Bahkan sampai detik ini, dia tidak mau mati di sini. Lebih baik mati ditembak saat melarikan diri daripada menyerahkan nyawanya di hadapan regu tembak. Maka malam itu juga, dalam sel tahanannya, dia berencana untuk kabur. Entah dengan cara apa, dia harus benar-benar memikirkannya sebelum hari eksekusi itu tiba. Saat benak Roni sedang memikirkan cara untuk kabur, tiba-tiba jatuh tetesan darah dari atas mengenai rambutnya. Awalnya dia pikir itu hanya air biasa. Namun saat dia meraba, ini tampak seperti darah. Dia langsung terkejut. Lalu dia mengendongahkan kepalanya ke atas. Tapi tak ada apa-apa. Malam itu pun berakhir. Namun kejadian serupa itu tetap terjadi. Akhir-akhir ini Roni merasa heran dengan sel yang dia tempati. Dinding atasnya sering meneteskan darah ketika malam tiba. Bahkan sudah 3 hari. Dia harus membersihkan lantainya dari bercak darah yang menetes dari dinding tembok atas itu. Dan Roni yakin itu adalah darah segar. Roni tidak tahu pasti apakah itu darah manusia ataupun hewan. Pernah suatu pagi, dia menanyakan kejanggalan ini pada Pak Rojak. Namun, jawaban Pak Rojak hanya bilang seperti ini. Sudah, terima saja. Oh, kamu yang kebagiannya sel itu. Ya, biarkanlah, itu nasib kamu, ucap Pak Rojak. Setiap kali Roni menanyakan perihal darah di sel tersebut. Hingga suatu malam, Roni sedang berbaring di atas tempat tidurnya. Dia masih memikirkan cara bagaimana kabur dari Nusa Kambangan tersebut. Dan tiba-tiba saja, tidak ada angin, tidak ada hujan. Sekelebat wanita melintas di depan sel Roni. Dia melihatnya dengan sangat jelas.
Barusan ada sosok wanita mengenakan piyama putih di penjara ini. Padahal dia tahu penjara ini khusus laki-laki. Lantas dari mana asal-usul wanita itu? Benak Roni mulai bertanya-tanya. Hingga akhirnya dia pun bertanya kepada teman selnya yang berada di seberang. Woi, 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 woi. Roni memanggil penghuni sel itu. Iya bro. Yang menyaut memang suaranya laki-laki, tapi memang sedikit kemayu. Karena memang tetangga selnya ini adalah seorang waria. Nama aslinya Jumanto, tapi dia maunya dipanggil Jumanti. Lu lihat gak? Tadi ada cewek lewat. Say, itu loh, sel kamu itu angker sayang, kata Jumanti. Loh, kok kamu baru kasih tahu sih? Lah, kan lu gak nanya. Jauh Jumanti malah menggoda dengan nada genit. Waria itu dipidana vonis mati juga, lantaran memutilasi temannya sendiri. Sebuah pembunuhan berencana yang keji. Bagaimana tidak, setelah dimutilasi, organ-organ tubuhnya ini dijadikan makanan anjing. Kasusnya terbongkar setelah salah satu warga mencium bau busuk dari rumah Jumanti yang berasal dari kepala temannya itu, yang sengaja diletakkan begitu saja di bawah tempat tidur. Anjir, gua takut banget deh. Bisa pindah gak sih? Sel udah penuh semua. Lu gak akan bisa pindah. Udah aku ngantuk mau tidur. Sesaat kemudian, keran wastafel menyala sendiri. Airnya deras, mengalir pelan-pelan. Roni mulai mendekat. Dia mematikan keran air. Namun, dia melihat dari cermin ada sosok wanita berponir, rambutnya pirang. Rambutnya ini panjangnya sebahu. Sosok itu tersenyum anggun di belakangnya. Sontak Roni ini langsung membalikkan badannya. Tapi saat dia melihat ke belakang, tak ada siapa-siapa. Namun ketika Roni melihat kembali ke cermin, sosok itu masih ada di sana. Tentunya masih tersenyum. Ia mengenakan piyama putih, sama persis dengan sosok wanita yang melintas di depan selnya barusan. Berkali-kali Roni memalingkan badannya, tapi sosok itu tidak ada dan hanya bisa dilihat di cermin saja. Dan tak berapa lama, darah kembali menetes dari tembok atas selnya. Buru-buru Roni membenamkan dirinya di atas ranjang. Ia selimutkan kain tipisnya. Keringat mulai berkucuran dari dahi. Tangannya gemetar, kakinya ditekuk. Roni sadar kalau dia tidak tinggal sendirian di dalam sel ini. Di sini sepertinya ada makhluk gaib yang senantiasa akan mengganggunya. Selnya benar-benar angker. Setiap pukul 7 pagi, semua tahanan dikumpulkan di lapangan untuk mengikuti senam. Setelah itu, kegiatan selanjutnya adalah kerja bakti. Ada yang bertugas membersihkan taman, toilet, selokan, koridor penjara, dan halaman belakang penjara. Roni selalu diberi tugas untuk membersihkan koridor penjara. Pagi itu, ia sedang mengepel lantai. Beberapa kali ia memasukkan kain pel ke dalam ember yang berisi air. Lalu memeras kain itu, ia sodorkan alat pel itu ke lantai. Tapi tiba-tiba, lempengan besi tipis yang menjadi perekat antara gagang dan pel kain itu lepas. Mungkin karena sudah usang. Roni berdecak kesal. Sialan, ucap Roni seperti itu. Roni membetulkan alat pelnya sambil terus menggerutu. Namun tiba-tiba muncul sebuah ide dalam kepalanya. Lempengan yang berukuran satu jengkal tangan orang dewasa itu bisa saja dia berguna untuk menjadi alat kabur. Setelah mengamati keadaan sekitar, Roni memasukkan benda itu ke dalam kantongnya. Tak ada satupun penjaga yang melihat aksi Roni. Malamnya dia termangu di dekat teralis sel tahanan sambil memandangi lempengan besi. Ia bingung, apa yang harus ia perbuat dengan benda itu? Bagaimana caranya dia kabur dengan hanya menggunakan benda sesederhana itu? Roni menghembuskan napas berat, dan dari kejauhan terdengar suara langkah sepatu mendekat. Buru-buru dia sembunyikan benda itu ke dalam kantongnya. Hei Ron, lamun saja. Ternyata Pak Rojak. Pak Rojak, mumpung masih hidup Pak. Kalau sudah mati kan saya nggak bisa ngelamun lagi Pak. Alah, palingan dia kangen sama saya Pak. Tiba-tiba Juminten nimbrung. Sudah, jangan ngelamun.
Semua manusia pasti akan mati kok. Kematian bukan akhir dari segalanya. Ucapan Pak Rojak ini bahkan terdengar aneh oleh Roni. Pak Rojak melirik dinding Roni yang terlihat basah. Dinding ini rembus terus, Ron. Iya pak, apalagi kemarin hujan pak. Wajar Ron, dinding itu sudah tua. Iya pak, Roni malah banyak setannya pak. Hus, jangan ngomong sembarangan, celetuk Juminten saat itu. Udah, pada tidur semuanya, udah malam, ujar Pak Rojak sambil memukul besi sel si Roni ini, sehingga menimbulkan suara yang nyaring. Di situ, Roni mulai merebahkan tubuhnya. Dia mulai berpikir bahwa dia benar-benar harus kabur dari penjara ini, bagaimanapun caranya. Seketika matanya cerah kembali. Dia sepertinya mendapatkan sebuah ide cemerlang untuk kabur. Segera Roni bangkit dan meraba-raba dinding selnya. Terasa lembab. Dia melihat ke arah Pak Rojak. Pak Rojak tampak tidak memperhatikannya. Dia mengetuk-ketuk dinding itu. Terdengar bunyinya nyaring, menandakan kalau dinding itu sudah sangat rapuh. Sejenak Roni berpikir. Kemudian ia menengok kolong ranjangnya. Yah, dia tahu alat apa yang akan dia butuhkan selanjutnya agar bisa kabur dari penjara itu. Dia butuh tisu, pasta gigi, dan idenya adalah dinding kolong ranjang itu harus dia bobol menggunakan lempengan besi tipis yang dia punya dengan cara digesek-gesekkan. Roni yakin dalam waktu 2 bulan dinding itu bisa jebol. Dia tahu persis kalau dinding selnya ini langsung tembus ke halaman belakang penjara. Dan tisu nantinya akan dia gunakan untuk menyumpal lubang yang dia gali pada dinding itu. Lalu dia olesi pasta gigi agar warnanya membaur dengan dinding. Sehingga ketika ada pemeriksaan sel, tak akan ada yang curiga. Beberapa hari kemudian, dia berhasil mendapatkan sebuah tisu dan pasta gigi. Dia mendapatkannya dari Juminten secara cuma-cuma. Kata waria itu, ia ingin berbuat baik sebanyak-banyaknya sebelum hari eksekusinya tiba. Jadi dia terus berbuat baik, dan itu dimanfaatkan oleh Roni. Setiap malam, saat penjaga sedang lengah, ia menggesek-gesekkan lempengan besi tersebut ke dinding, kemudian menutupnya dengan tisu yang diolesi pasta gigi. Sialnya, benda yang dia gunakan untuk membobol dinding itu tidak sanggup lagi menggapai permukaan dinding yang dia gali. Ia lalu mengikatkan lempengan besi itu ke sebuah potongan kayu yang dia temukan saat bekerja bakti. Usahanya berhasil. Alatnya sekarang bisa menyentuh permukaan dinding. Setelah hampir 2 bulan menggali dinding, akhirnya dinding itu bisa dibobol oleh Roni. Hanya tinggal menunggu waktu yang pas untuk melarikan diri. Dia sudah memikirkan matang-matang rencana ini, dan dia yakin rencananya pasti berhasil. Sehari sebelum beraksi, Roni sudah mengamati halaman belakang penjara. Di sana tempatnya, di sebelah kanan atas ada sebuah lampu tembak dan posko penjagaan. Penjagaan dilakukan 24 jam. Para petugas saling berganti shift. Nyaris tak ada celah bagi Roni untuk bisa menembus tembok yang tinggi dan kawat berduri tersebut. Penjaga terlihat sangat sempurna, kecuali untuk satu hal. Bentuk bangunan pagar tembok penjara ini kurang sempurna, dan Roni menyadari itu. Tepat di bagian tengahnya terdapat sebuah tonjolan tembok seperti sebuah tiang yang ditanamkan ke tembok tersebut. Sehingga ada tempat luang yang bisa digunakan untuk bersembunyi dari pantauan lampu tembak dan penjagaan petugas. Alat lainnya yang dia butuhkan adalah bantal, guling, tali tambang, dan sebuah alat pengait. Bantal guling ini akan dia gunakan untuk mengelabui petugas penjara sel selama dia beraksi. Tali dan sebuah pengait akan dia gunakan untuk memanjat tembok di halaman belakang penjara. Dan lagi-lagi, semua alat-alat ini dia dapatkan dari Jumanti, waria yang baik hati itu. Waria itu sebenarnya mencatat apa saja yang diinginkan oleh Roni. Dan saat keluarga Jumanti ini datang untuk menjenguk, dia meminta dibelikan semua alat-alat yang diinginkan oleh Roni. Hebatnya, waria itu berhasil menyelundupkannya ke dalam sel. Malam itu, Roni melancarkan aksinya. Dia berhasil membuat sebuah boneka dari bantal. Dia selimuti boneka di atas ranjang itu agar petugas menyangkanya si Roni ini sedang tidur. Setelah itu,
Tinggal satu dorongan ringan saja, dinding yang dia gali sudah bisa dia gunakan untuk kabur. Roni hanya menunggu waktu yang tepat untuk berlari ke arah dinding penjara. Beberapa kali dia melihat lampu tembak itu melintas ke arah Roni. Roni segera menunggu timing yang pas agar tidak terkena oleh lampu tersebut. Roni bersembunyi di celah-celah dinding itu. Saat sebelum lampu tembak itu menyinari tubuh Roni, lelaki itu sudah berada di tempat yang dia inginkan. Kemudian dia meraih tali tambang yang sudah dia lengkapi dengan alat pengait yang terbuat dari besi. Tali itu berhasil menggantung pada kawat duri. Roni menarik tali itu, memastikan kalau ikatannya cukup kuat untuk dia panjat. Perlahan Roni mulai memanjat tanpa diketahui petugas sama sekali. Namun saat itu detak jantung Roni ini benar-benar berdetuk sama kencang. Dia was-was kalau sampai ketahuan. Tapi ini benar-benar pertaruhan antara hidup dan mati. Kalau dia berhasil sampai di puncak dan terlihat oleh petugas, pastilah dia akan ditembak. Namun saat dia tidak bisa dilihat oleh petugas, maka dia akan selamat. Saat itu tinggal sedikit lagi, hingga sampai di puncak. Dia harus berhenti, menunggu cahaya lampu tembak melintas terlebih dahulu, agar tidak terlihat. Dan dengan sekali tarikan saja, dia berada di puncaknya. Dengan cepat, dia tarik tali tersebut, lalu dia lemparkan kembali keluar penjara. Dengan tergesa-gesa, Roni langsung menuruni tembok tersebut. Kaki dan lengannya berdarah, karena terkena kawat berduri. Saat itu belum ada yang mengetahui tentang pelariannya ini. Dia mengendap-endap di antara semak-semak, lalu masuk ke dalam hutan. Roni berlari secepat yang dia bisa, entah kemana. Yang penting menjauh dari lapas. Setelah 30 menit, Roni berhasil kabur. Dan setelah itu, terdengar bunyi alarm dari lapas yang terdengar saat nyaring. Petugas sudah mengetahui kalau ada tahanan yang kabur. Kepala lapas saat itu langsung menyuruh anak buahnya untuk mencari si Roni ini. Siapapun yang menemukannya, langsung tembak saja kalau dia melarikan diri. Malam itu mereka menyebar ke segala arah. Anjing-anjing pelacak dikerahkan para petugas siap dengan senjata lengkap. Mereka ingin meringkus Roni, hidup atau mati, akan dibawa ke tiang kematian. Namun setelah 2 hari berlalu, Roni belum juga ditemukan. Lelaki itu masih berkeliaran di hutan Nusa Kambangan. Kondisi tubuhnya semakin lemah. Sepanjang pelariannya, dia hanya memakan biji-biji kopi mentah yang dia petik sendiri dari pohonnya. Sementara itu, air minumnya, dia hanya mengandalkan embun yang menempel di dedaunan. Roni harus terus berjalan. Tujuannya adalah pantai. Dia akan menyeberang ke dermaga dengan cara berenang. Tapi sampai saat itu, dia belum juga melihat pantai. Sekelilingnya hanya pohon-pohon besar dan semak-semak rindang. Tubuhnya seketika ambruk, ia tidak lagi punya tenaga untuk berjalan. Matanya sayu. Dia mulai mengarahkan pandangannya ke langit yang cerah. Dia pasrah, bila memang harus mati di hutan ini sekarang. Perutnya sangat lapar, tenggorokannya sangat haus, dan saat dia terkapar, tiba-tiba terdengar suara langkah seseorang. Ingin sekali Roni bangkit dari larinya, tapi tidak bisa. Langkah itu semakin mendekat. Suara daun-daun kering terinjak terdengar sangat jelas. Beberapa lama terlihat seorang nenek-nenek yang memperhatikan Roni yang sedang terkapar tidak berdaya. Nenek-nenek itu membawa sebuah keranjang yang terbuat dari anyaman bambu. Di dalam keranjang itu sudah terisi biji-bijian kopi yang dia petik dari pohonnya langsung. Nenek itu menajamkan pandangannya. Dengan terbata-bata, dia membaca tulisan tahanan pada baju yang dikenakan oleh Roni. Dan setelah itu, nenek-nenek itu langsung kabur ketakutan. Tampaknya dia tidak mau ada masalah dengan para penjaga lapas. Kedua mata Roni berkedip-kedip. Dia sangat kelaparan. Biji-biji kopi yang dia makan tidak bisa menggajal perutnya. Roni tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan hidup. Namun kali ini, keberuntungan sepertinya berpihak padanya. Tanpa disangka-sangka, ada seekor kelinci melompat-lompat hingga hinggap di atas dada Roni. Pelan-pelan, Roni langsung menangkapnya.
Dengan kedua tangannya, dalam sekali percobaan, kelinci itu berhasil ditangkap. Roni langsung menyandarkan dirinya ke sebuah batang pohon. Sambil memegang erat kelincinya, ia cekik sekencang mungkin. Kelinci itu langsung mati. Beberapa ranting dan dedaunan kering dia kumpulkan. Sebatang kayu dia gesek-gesekkan pada permukaan kayu lainnya agar mengeluarkan api. Tak butuh waktu lama, asap mulai mengepul. Arang pun terbentuk. Roni tersenyum, lantaran ia berhasil membuat api. Kemudian, kelinci itu ia panggang bulat-bulat. Malam itu, Roni masih bersandar di bawah pohon. Perutnya sangat kenyang setelah memakan seekor kelinci yang berukuran besar. Entah dari mana asalnya. Namun tiba-tiba saja, dia mendengar ada gemuruh suara kerumunan orang. Roni terkejut dan langsung berdiri. Hanya ada dua hal yang terlintas di benaknya tentang suara itu. Kalau bukan petugas, yang pasti setan. Roni mencoba mencari tahu dari arah datangnya suara ini. Ia melangkah ke arah barat. Suara ini berasal dari sana. Saat dia sudah melangkah lumayan jauh, dia melihat ada kerumunan orang di sana. Seperti pasar malam. Banyak pedagang, wahana bermain, dan lalu lalang orang yang sedang menikmati pasar. Awalnya dia ragu-ragu untuk melangkah. Namun akhirnya dia berjalan menuju pasar malam itu. Antara rasa curiga dan bahagia. Sebenarnya dia takut kalau yang ia temui adalah pasar hantu. Tapi di sisi lain, bisa saja Pulau Nusa Kambangan ini memang benar-benar sudah ada penduduknya. Roni menghentikan langkahnya. Dia membuka baju dan memakainya terbalik agar tidak ketahui kalau ia adalah tahanan yang kabur. Pasar malam itu tampak ramai sekali. Ada sepasang kekasih yang sedang bahagia memandangi gemerlap komedi putar. Ada anak kecil dan ayahnya sedang asik bermain tembak boneka beruang. Ada juga pedagang gulali yang ramai dikerumuni oleh pembeli. Walaupun pasar itu ramai, tapi tak ada satupun yang melirik Roni. Hingga saat dia melewati sebuah kedai permainan, tiba-tiba ada seorang lelaki yang memanggilnya. "Mas, mau coba main?" Tanya lelaki kurus itu sambil tersenyum ramah. Saya tidak punya uang, mas." "Gratis, mas, gratis. Sini, mas." Orang itu lalu memberikan sebuah busur panah dan disodorkan kepada Roni. Roni lalu mengambil anak panah yang terletak di atas meja. Dengan penuh konsentrasi, dia membidik sebuah boneka kelinci. Namun bidikannya ini melenceng. Kurang beruntung ya," ujar pemilik kedai tersebut sambil tertawa. Roni tersenyum. Setidaknya permainan itu menghiburnya. "Oh iya mas, emang di sini ada perkampungan ya?" "Ada. Tuh sebelah sana." Lelaki itu menunjuk ke arah kanan. Di sana tampak sebuah perkampungan warga. Mungkin mereka bukan hantu, pikir Roni dalam hati. Roni mulai berjalan masuk ke area perkampungan. Di sana sepi. Mungkin karena ada pasar malam. Jadi warga di sana berbondong-bondong datang ke sana. Lampu-lampu di depan rumah warga menyala dengan terang. Perkampungan itu terlihat aman dan damai. Saat Roni sedang memperhatikan sekitar, tiba-tiba ada suara wanita yang memanggilnya dari belakang. Kamu! Hei kamu!" Roni membalikan badannya. Dia melihat seorang wanita muda yang umurnya mungkin 20 tahunan. Parasnya cantik. Kulitnya putih, rambutnya sebahu. Wanita itu mengenakan kaos oblong berwarna putih dan celana jin biru. "Iya? Kok kamu ke pasar? Lagi seserunya loh." "Tadi udah," jawab Roni dengan gugup. Dia heran, kenapa wanita itu tiba-tiba sok kenal. "Aku baru lihat kamu di kampung ini. Kamu bukan asli orang sini ya?" Aku orang seberang. Seberang dari Cilacap," ujar Roni terbata-bata. "Perkenalkan, aku Elena." Dia menyodorkan tangannya untuk salaman. Aku Roni. Baru pertama kali ke sini ya?" "Iya, pertama kali." "Oh gitu. Mau nggak ke rumah aku? Aku sama bapak lagi ngadain selamatan gitu di rumah." "Selamatan apa?"
Adik pertamaku baru lahir 3 hari yang lalu. Roni lalu mengiyakan ajakan Elena. Lokasi rumah Elena ini memang terpisah dari perkampungan, sehingga Roni harus melewati sebuah jalan yang menurun, cukup curam. Dia melihat ada pohon-pohon bambu yang menjulang tinggi. Di sana letak rumah Elena, sebuah gubuk kecil yang disinari oleh lampu 5 watt. Di depan rumah itu hanya ada satu jendela kecil dan sebuah beranda yang terbuat dari bambu. Pak, ini ada tamu, Pak. Elena masuk ke rumah sambil menuntun lengan Roni. Wah, kebetulan sekali. Kita lagi selamatan nih. Iya Bu, Pak, saya tadi diajak oleh Elena. Pak, ini namanya Roni. Ron, ini kenalin bapakku. Warga di sini biasanya memanggil Basukur. Roni lalu menjabat tangan Basukur. Tangan lelaki itu terasa dingin, bahkan seperti orang mati. Dan ini ibuku, Bu Darsiah. Roni melayang senyuman kepada Bu Darsiah dan dibalas dengan senyuman hangat. Sini nak. Roni diajak ke dapur oleh Mbah Sukur. Di sana dia melihat banyak makanan sudah tersaji di sana. Ada goreng ikan, sayur lobster, ayam goreng, dan berbagai macam sayuran. Mbah Sukur dan Bu Darsiah duduk di hadapan. Tampak hidangan di sana sudah benar-benar lengkap. Sedangkan Roni dan Elena duduk bersebelahan. Melihat hidangan enak itu, seketika air liur di mulutnya mencair. Di dalam mulutnya ini penuh dengan air liur. Namun si Roni ini menahan agar air liurnya ini tidak menetes. Silakan dimakan, Roni. Oh ya Mbak Syukur, kebetulan saya sangat lapar. Setelah itu Roni lalu menyantap hidangan itu. Usai makan, mereka ngobrol banyak hal. Mulai dari awal kedatangan keluarga Mbah Sukur di Pulau Nusa Kambangan, hingga soal pasar malam yang digelar setiap sebulan sekali. Oh iya Mbah, ini namanya kampung apa ya? Pasir Putih. Pendahulu kami yang menamainya. Ini diminum dulu nak. Ibu Darsia menyuguhkan segelas teh dan secangkir kecil madu. Iya Bu, terima kasih. Roni tersenyum dan meraih secangkir teh hangat itu. Sebenarnya apa tujuan Nak Roni datang ke Nusa Kambangan ini? Tujuan saya hanya berwisata Mbah. Soalnya banyak yang bilang kalau Nusa Kambangan itu pulau penjara. Jadi saya penasaran. Oh gitu. Mbah Syukur tampak menyeruput kopinya. Oh iya Bu, boleh nggak kalau Mas Roni ini nginep di rumah kita untuk malam ini? Kasian dia tadi kayak orang nyasar di kampung Bu, Pak. Elena menatap ibu dan bapaknya. Tentu saja boleh. Kebetulan ada kamar kosong di rumah ini, ucap Mbah Syukur saat itu. Terima kasih Pak, Bu, Elena. Kalian baik sekali. Aku jadi tidak enak. Gak apa-apa Mas. Kami jarang sekali kedatangan tamu. Malam itu obrolan ditutup dengan bersulang secangkir teh. Roni lalu pergi ke kamar dan di sana ada sebuah kasur yang sangat empuk dan nyaman. Bantalnya wangi, seperti baru saja disemprot pengharum. Ada selimut tebal yang sangat nyaman digunakan. Roni mematikan lampu lalu memendamkan diri di kasur. Dia tidak menyangka di tengah hutan seperti ini dia bisa menemukan keluarga yang baik hati seperti Elena, Mbah Sukur, dan Bu Darsia. Untuk sementara itu, dia bisa bersembunyi di rumah ini dari kejaran petugas lapas. Perlahan, dia mulai memejamkan matanya. Suara dengkuran Mbah Sukur terdengar dari kamar sebelah. Besok paginya, dia akan menanyakan jalan menuju ke pantai, lalu pergi dari kampung ini. Esok pagi pun tiba. Entah apa yang terjadi, Roni mendapati dirinya terbaring di atas dedaunan kering, tepat di bawah sebuah pohon beringin. Dan saat itu, seekor kalajengking merayap di wajahnya. Sontak dia langsung berteriak ketakutan. Masih melekat di ingatannya bahwa semalam dia menginap di rumah Elena. Di mana kampung Pasir Putih? Oh, semuanya lenyap. Di sekeliling Roni hanya ada semak-semak, rumputan liar, bahkan tingginya mungkin sampai 1 meter. Pohon-pohon besar dan sebuah tiang
yang tampak seperti ada bercak darah kering di permukaannya. Roni yang merasa dia seperti berada di sebuah lembah. Dia tahu lembah ini adalah tempat eksekusi para narapidana yang akan divonis mati. Karena dia mendengar desas-desus tersebut saat dia masih berada di lapas. Ya, ini lembah Nirbaya. Roni masih kebingungan dengan apa yang terjadi dengannya. Ia kemudian mendekati sebuah tiang yang terdapat bercak darah kering. Dia yakin kalau tiang itu digunakan untuk eksekusi para terpidana mati. Bulu kuduknya merinding. Ia segera menjauh dari lokasi itu secepat mungkin. Dia harus menemukan pantai agar bisa menyeberang ke dermaga Wijayapura. Ketika Roni sedang berjalan menyusuri hutan, tiba-tiba ia melihat iring-iringan orang yang memikul keranda. Rombongan itu berjalan ke arah barat. Roni membututinya dari belakang, hingga sampailah dia di sebuah pemakaman. Di sana ada sekitar 10 kuburan. Sebuah lubang tampak sudah disiapkan untuk mayat yang masih baru. Diantarkan mayat itu, lalu dikeluarkan dari keranda, tanpa dibungkus kain kapan. Dan saat itu Roni dengan jelas melihat kalau mayat itu adalah Elena. Roni terkejut melihat mayat Elena, sebab baru tadi malam dia melihat Elena di rumahnya. Roni buru-buru menghampiri kerumunan orang di pemakaman itu. Dia ingin menanyakan perihal kematian Elena dan kampung pasir putih itu. Roni saat itu menyentuh pundak seorang lelaki. Namun, tiba-tiba saja, tubuh lelaki itu seperti kabut yang buyar saat disentuh. Dan semua orang yang ada di pemakaman itu lenyap begitu saja. Gundukan 10 kuburan pun hilang seketika. Dengan penuh ketakutan, Roni berlari sekuat tenaga ke arah barat. Dia melewati pepohonan pinus dan menerjang semak belukar. Dia berlari sejauh mungkin. Kali ini, dia tidak akan lagi mau mengikuti keanehan di hutan itu. Malam pun tiba, tapi Roni belum juga menemukan pantai. Bahkan dia merasa kalau dia semakin tersesat di hutan. Dari kejauhan, dia mulai mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Roni bersembunyi di balik pohon. Dan saat itu, dia melihat seperti Jumanti, waria yang menjadi tetangga selnya. Tampak ada 2 lelaki memegangi tangan waria itu yang diborgol di belakang pinggang. Sementara di belakang Jumanti ada 10 polisi. Mungkin itu adalah regu tembak jitu yang berseragam lengkap. Di tangan mereka sudah bersiap laras panjang. Ada juga seorang rohaniawan yang akan menemani Jumanti sesaat sebelum eksekusi menanti. Seorang dokter yang akan bertugas memastikan kematian Jumanti juga berada di antara mereka di sana. "Siap, berdiri," kata seorang komandan. Jumanti berjalan dengan lesu. Air mata membasahi pipinya. Dia sebenarnya belum siap mati. Masih banyak hal yang ia ingin lakukan di dunia ini. Penyesalan mulai menyelimuti hatinya saat ia berdiri di depan tiang kematian. Seorang rohaniawan mendekat lalu memberikan nasihat agar tegar menghadapi kematian. Berkali-kali rohaniawan itu mengusap kepala Jumanti yang terus menangis. "Apa permintaan terakhirmu?" tanya rohaniawan itu. Jumanti hanya menggeleng. Rohaniawan itu kembali memberikan pencerahan. Setelah itu, ia mulai menjauh. Sedangkan regu tembak mulai bersiap. 10 orang regu tembak sudah berbaris, menyiapkan senapannya. Namun hanya satu senapan yang diisi oleh peluru sungguhan. Di antara senapan-senapan yang moncongnya diarahkan ke jantung Jumanti itu, diacak. Mereka tidak tahu apakah senapan mereka berisi peluru sungguhan atau tidak. Hal ini demi menjaga mental para penembak. Jumanti memilih untuk menutup matanya dengan sebuah kain hitam. Komandan berdiri di samping para penembak itu. Dia mengacungkan sebuah tongkat sebagai aba-aba. "Bersiap!" Lalu seketika tongkat itu diturunkan. Terdengar suara letusan senapan yang sangat memekakan telinga malam itu. Tubuh Jumanti langsung sekarat antara hidup dan mati. Tapi jantungnya masih berdetak. Sesuai prosedur, setelah dokter mengkonfirmasi kalau Jumanti masih hidup, komandan mencabut pistolnya yang dia sarungkan di pinggang. Dia mengarahkan moncong pistol itu ke kepala Jumanti.
Dengan sekali tembak saja, Jumanti langsung tewas. Sementara itu di balik pohon, Roni tidak sengaja menginjak ranting sehingga menimbulkan bunyi yang terdengar oleh telinga komandan. Sialnya, saat itu dia malah berlari. Ia kemudian dikejar oleh sekelompok regu tembak. Beberapa kali, komandan menyuruh menembak Roni ini, tapi meleset. Tapi saat tembakan keberapa dari senapan komandan ini, Roni akhirnya tersungkur. Senapan itu berhasil mengenai punggung Roni. Roni seketika tewas di hutan Nusa Kambangan. Tidak pernah bisa kabur dan tidak pernah bisa lagi menemukan pantai. Hal itu karena Mbah Syukur adalah roh terkuat di Pulau Nusa Kambangan. Ia selalu menyesatkan langkah Roni agar tidak pernah lagi bisa sampai ke pantai. Setiap kali Roni berlari, sebenarnya ia hanya berputar-putar di satu tempat, ya, di lembah Nirbaya. Roni hanya berputar-putar di tempat eksekusinya sendiri. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Saya ucapkan terima kasih atas ceritanya dari narasumber, termasuk kepada para penonton yang masih setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini, ya walaupun dengan cerita yang masih seperti ini aja. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.